Bab 3555. Ketua Muda. Pada saat yang sama, wanita itu mengenakan pelindung kulit yang ketat, dengan penampilan heroik di antara alisnya, yang cukup kokoh seperti wanita kuat. Dan begitu dia mendarat, tatapan dingin itu jatuh ke wajah penatuaku. Frandiku, katakan padaku, pertarungan berdarah itu bukan milik istana bayangan, lalu milik siapa itu? Wanita itu bertanya dengan dingin. Melihat wanita muda ini, Frandiku yang sebelumnya masih agresif, tiba-tiba sedikit mengubah ekspresinya. Hatinya diam-diam menangis, dia tidak tahu bagaimana wanita ini mendengar kabar dan berlari ke sini. Nona besar, bawahan barusan salah bicara, tolong jangan dimasukkan ke hati. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyingkirkan kesombongannya dan meminta maaf. Para kultivator di sekitar panggung berdarah bahkan bersikap lebih hormat. Ding dang dang, mereka semua meletakkan senjata mereka, dan segera berlutut dengan satu lutut. Salam Ketua Muda. Semua orang berkata serempak. Bahkan Roysu, di samping, juga memberi hormat. Siapa wanita ini yang bisa membuat Frandiku dan yang lainnya menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka? Melihat ke panggung berdarah itu, semua kultivator aliansi bayangan memberi hormat, yang membuat banyak kultivator sedikit terkejut. Apakah teman seiman tidak kenal? Nama orang ini adalah Clarence. Dia adalah putri tunggal ketua Istana Chen. Dia sangat terkenal di kota bayangan. Dia sering melawan ketidakadilan dan memiliki kepribadian yang sangat ceria. Aku pernah mendengar tentang wanita ini, tetapi dikabarkan bahwa Clarence telah bertapa selama beberapa tahun terakhir dan jarang keluar. Aku tidak menyangka akan muncul hari ini. Erikin, saudaraku ini tidak buruk, kan? Pada pertarungan berdarah, Sierra Qin berbalik ke arah transmisi suara Erikin sambil tersenyum. Ini adalah teman yang kamu bicarakan. Erikin juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Sierra Qin mengenal putri ketua istana bayangan. Aku pergi ke tempat berbahaya sebelumnya dan bertemu secara tidak sengaja. Jangan berpikir Clarence dilahirkan di tempat yang kacau seperti itu, dia memiliki kepribadian yang baik dan sopan, kata Sierra Qin. Bukan aku yang ingin kamu minta maaf, tapi temanku Dewa Pedang. Kamu berani memfitnahnya melanggar aturan. Itu benar-benar menipu. Clarence mendengus dan menepuk bahu Erikin dengan akrab. Dewa Pedang Jiushu adalah teman Clarence. Mendengar kalimat ini, ekspresi penatuaku kembali berubah. Dia pikir Clarence kesal setelah mendengar kata-katanya sendiri, dia tidak berharap dia ada hubungan dengan Erikin. Clarence, yaitu kota bayangan di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Tapi bagaimana mungkin Erikin ada hubungannya dengan istana bayangan juga? Roysu juga tercengang, dan kepalanya pusing untuk sementara waktu. Erikin dan Clarence ternyata adalah teman baik, bukankah mudah bagimu untuk memasuki kota bayangan? Apa yang kamu lakukan dengan meracuniku? Teman seiman Cheng, apakah kamu baik-baik saja? Jangan tersinggung karena aku terlambat selangkah. Clarence menegur Frandiku dan yang lainnya saat mentransmisikan suara ke Erikin. Teman seiman Cheng. Melirik Sierra Qin, Erikin tersenyum tak berdaya, dan segera berterima kasih padanya. Terima kasih teman seiman Chen untuk tembakannya. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, ayo pergi. Clarence mengangguk. Ketua Muda, dia tidak bisa pergi, masalah ini belum berakhir. Melihat ini, Frandiku menggertakkan giginya. Aku ingin membawa mereka pergi, beraninya kamu menghentikanku.
Clarence mengangkat alisnya. Dia tidak peduli aturan sama sekali. Dia langsung menekan orang dengan momentum. Bukannya aku tidak menaati perintah ketua muda, hanya saja aturan panggung berdarah yang tidak boleh diinjak-injak. Mata Frandiku bergerak, berniat bertarung sampai akhir. Kalau tidak, semua orang bisa melanggar aturan dengan menggunakan kekuatan mereka. Bagaimana nasib panggung berdarah ini di masa depan? Bahkan jika ketua istana tahu, dia tidak akan keberatan. Kamu. Wajah Clarence berangsur-angsur menjadi gelap. Tanpa diduga, dia maju dan penatuaku ini masih menolak untuk membiarkan orang pergi. Hehe, sebenarnya penatuaku benar. Segala sesuatu ada aturannya, dan memang tidak bisa dilanggar dengan mudah. Tetapi pada saat ini, Erikin tiba-tiba angkat bicara. Erikin, di sisi mana kamu sebenarnya? Sierra Kin hanya memutar matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Frandiku juga tercengang, tapi dia tidak menyangka Erikin akan berbicara untuknya. Hanya saja, di pertarungan terakhir, bukankah penatuaku menegaskan bahwa bukan aku yang melanggar aturan, malahan Sepo? Kalimat Erikin berikutnya membuat ekspresi semua orang bergerak, sementara Frandiku mengerutkan kening. Apa yang dimaksud dengan teman seiman? Kalau aku bisa membuktikan bahwa Sepo yang melanggar aturan, maka pertempuran akan dianggap selesai. Tentu saja, tapi aku sudah menatap lapangan, sama sekali tidak ada yang salah dengan Sepo, tidak ada keraguan. Frandiku mendengus. Tidak diragukan lagi. Erikin terkekeh. Kalau aku tidak salah ingat, ada batasan jumlah pelayan darah yang dipanggil oleh Sepo, dan batasannya 8. Lagi pula, terlalu banyak akan tidak adil bagi kompetisi. Benar, tapi semua pelayan darah yang dipanggil oleh Sepo, seperti yang bisa dilihat semua orang, ada 8. Penatuaku bersumpah. Benarkah? Lalu buka matamu dan lihat dengan jelas. Erikin juga bukan omong kosong. Dia lemah sebelumnya. Meskipun dia memiliki ide ini, dia tidak dapat mewujudkannya. Sekarang dia telah memulihkan sedikit Reiki, yang cukup untuk menjalankan ilmu sihir sekali. Cahaya suci mengalir keluar dari tubuh Erikin, membuat seluruh tubuh Erikin sebening kristal giok putih. Dharmakaya Langit. Teknik Dharmakaya tertinggi ini Nicholas Peng dapatkan dari Dewa Obat tingkat 9. Salah satu fungsinya adalah untuk membasuh darah dan energi jahat dari tubuh, dan yang lainnya adalah menggunakan tulang untuk memanggil master yang telah mati di sini. Dan daging dan tulang darah dari pelayan darah hanya memenuhi kondisi ini. Reiki, seperti riak, dengan cepat menyebar. Dan di sekitar panggung pertandingan, pertumpahan darah, kultivator roh segera muncul. Ini adalah orang-orang yang dibunuh oleh Sepo sebelumnya. Aku kenal, teman seiman Sun itu yang meninggal di tangannya setahun yang lalu. Biarkan aku menghitung jumlahnya. Melihat adegan ini, Frandiku juga tercengang. Sungguh teknik yang sesat. Dia tidak menyangka Erikin bisa memanggil arwah orang-orang yang dibunuh oleh Sepo. Dan sekilas, Frandiku dapat melihat bahwa ini tidak salah, tepat jumlahnya 9. Sebenarnya Frandiku tahu betul akan hal itu. Erikin bisa melihat bahwa yang dimuntahkan Sepo pada akhirnya adalah pelayan darah ke-9, dan dia juga bisa melihatnya secara alami. Tapi dia tidak menyangka Erikin akan mengekspos bukti begitu mencolok kepada semua orang. Penatuaku, sekarang kamu tidak bisa menyangkalnya. Clarence juga melirik Erikin secara tak terduga, lalu mencibir. Frandiku hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ekspresinya berubah, dan sebuah suara tua terdengar di benaknya. Biarkan mereka pergi. Ya.
Frandiku menangkupkan tangannya, lalu pergi dengan wajah menunduk. Tunggu. Melihat Frandiku sudah selesai, Clarence menoleh. Dalam pertempuran terakhir, siapa yang menang? Ya, teman seiman Dewa Pedang menang. Tidak ada masalah. Tidak. Kalau begitu, nyatakan dengan lebih keras untuk didengarkan seluruh panggung pertandingan, perintah Clarence. Penatu aku kesal, tetapi dia hanya bisa mengumumkan hasilnya kepada 100.000 kultivator. Dengan cara ini, bahkan jika dia ingin membuat perhitungan kembali di masa depan, dia tidak akan memiliki kesempatan. Sialan, Dewa Pedang Jiushu yang menang, tapi panggung berdarah ini menyusahkan begitu lama, bukankah hasilnya tetap sama? Bersambung.